Bayangkan jika kamu memiliki restoran besar yang sukses. Pelanggan datang setiap hari, bisnis berjalan lancar, dan hidup terasa nyaman. Tapi, bagaimana kalau suatu hari semua itu ditinggalkan demi keyakinan baru? Inilah kisah nyata seorang pria yang memilih Islam setelah menonton video Donditan. Keputusannya mengejutkan banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai kisah inspiratif ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari cerita-cerita penuh hikmah seperti ini. Jangan lupa juga tulis sholawat Nabi di kolom komentar dan kasih tahu kami. Dari mana asal kalian? Biar kita bisa saling mendoakan dan semakin dekat satu sama lain. Rahmat, bukan nama sebenarnya, adalah seorang pria yang lahir dan dibesarkan di keluarga pekerja keras. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa kesuksesan adalah tujuan utama dalam hidup. Ia tumbuh di lingkungan yang menjunjung tinggi kerja keras dan kemandirian. Orang tuanya bukanlah orang kaya, tetapi mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sejak usia muda, Rahmat sudah terbiasa melihat bagaimana orang tuanya bekerja siang dan malam demi mencukupi kebutuhan keluarga. Ketika usianya menginjak 17 tahun, ia mulai bekerja paruh waktu di sebuah restoran kecil. Awalnya, ia hanya seorang pencuci piring, tetapi ketekunan dan semangat belajarnya membuatnya naik jabatan menjadi juru masak. Rahmat memiliki bakat alami dalam dunia kuliner. Ia bisa menciptakan resep baru dengan mudah dan memahami selera pelanggan dengan cepat. Inilah yang kemudian membawanya kepada kesuksesan besar. Setelah beberapa tahun bekerja dan mengumpulkan pengalaman, Rahmat memberanikan diri membuka restoran kecil di pinggiran kota. Ia menggunakan seluruh tabungan dan bahkan meminjam uang dari beberapa teman untuk modal awal. Restoran itu dimulai dengan sederhana, hanya beberapa meja dan kursi, tetapi ia memiliki keyakinan kuat bahwa usahanya akan berkembang. Dan benar saja, dalam waktu kurang dari 2 tahun, restorannya mulai dikenal luas. Makanan yang ia sajikan mendapat banyak pujian, dan pelanggan pun terus berdatangan. Dengan semakin berkembangnya usaha, Rahmat membuka cabang di beberapa lokasi strategis. Ia mulai mempekerjakan lebih banyak karyawan, bekerja sama dengan pemasok bahan makanan terbaik, dan bahkan berinvestasi dalam pemasaran besar-besaran. Restorannya kini menjadi salah satu yang paling populer di kota. Rahmat menikmati kesuksesan yang telah ia raih dengan susah payah. Mobil mewah, rumah besar, dan kehidupan sosial yang glamor kini menjadi bagian dari kesehariannya. Namun, di balik semua kemewahan dan kesuksesan yang ia peroleh, ada sesuatu yang terasa kosong dalam hidupnya. Setiap malam setelah restoran tutup, ia sering duduk sendirian di kantornya, memandangi angka-angka keuntungan yang terus meningkat. Seharusnya ia merasa bahagia, tetapi entah mengapa ada perasaan aneh yang terus menghantuinya. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa diisi dengan uang, kesuksesan, atau pengakuan dari orang lain. Suatu hari, Rahmat berbicara dengan salah satu karyawannya yang sudah bekerja lama di restorannya. Karyawan tersebut adalah seorang pria tua bernama Pak Hasan, seorang Muslim yang taat. Pak Hasan sering terlihat duduk di sudut restoran saat istirahat, membaca Al-Quran dengan tenang. Rahmat penasaran. Bagaimana mungkin seseorang yang hidupnya begitu sederhana bisa terlihat begitu damai dan bahagia? Suatu malam, ketika restoran mulai sepi, Rahmat duduk bersama Pak Hasan dan bertanya, "Pak, kenapa Bapak selalu terlihat tenang? Bapak tidak pernah terlihat stres atau khawatir. Padahal hidup Bapak tidak semewah hidup saya." Pak Hasan tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Karena saya punya sesuatu yang lebih berharga dari uang atau kesuksesan. Nah, saya punya iman dan keyakinan bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa." Jawaban itu terus terngiang di kepala Rahmat. Ia mulai berpikir lebih dalam tentang kehidupannya. Apakah benar kesuksesan materi bukan segalanya? Apakah ada sesuatu yang lebih penting dari uang dan popularitas? Malam demi malam berlalu,
Dan perasaan kosong itu semakin besar. Rahmat mencoba mengalihkan pikirannya dengan berbagai cara. Ia pergi ke klub malam, berlibur ke luar negeri, bahkan membeli barang-barang mahal untuk menghibur diri. Tetapi semuanya hanya memberikan kebahagiaan sesaat. Begitu kesenangan itu berlalu, ia kembali merasa kosong dan hampa. Hingga suatu hari, tanpa sengaja, ia menemukan sebuah video di YouTube yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, setelah restoran tutup dan semua karyawan pulang, Rahmat duduk sendirian di kantornya. Di hadapannya, layar laptop masih menyala, menampilkan angka-angka keuntungan harian dari restoran-restorannya yang terus meningkat. Namun, entah kenapa, semua itu tidak lagi terasa begitu penting. Ia merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional. Tanpa berpikir panjang, Rahmat membuka YouTube, mencari sesuatu yang bisa mengalihkan pikirannya. Biasanya, ia menonton video tentang bisnis, motivasi, atau sekadar hiburan ringan. Namun, malam itu berbeda. Algoritma YouTube menampilkan sebuah video dari channel Donditan di beranda rekomendasinya. Judulnya cukup menarik. Kisah mualaf yang menggetarkan, hidayah bisa datang dari mana saja. Awalnya, Rahmat ragu untuk mengklik video itu. Ia tidak terlalu tertarik dengan topik agama, apalagi Islam. Namun, entah mengapa, tangannya bergerak sendiri dan menekan tombol play. Di layar, seorang pria menceritakan kisah seorang mualaf yang sebelumnya hidup dalam ketidakpastian, tetapi akhirnya menemukan kedamaian setelah masuk Islam. Rahmat mulai mendengarkan dengan seksama. Ceritanya begitu jujur, begitu emosional, hingga ia merasa seolah-olah tokoh dalam video itu sedang berbicara langsung kepadanya. Saya dulu berpikir bahwa kebahagiaan datang dari uang, kesuksesan, dan pengakuan orang lain. Tapi semakin banyak yang saya dapatkan, semakin saya merasa kosong. Sampai akhirnya saya menemukan Islam. Itulah momen ketika saya benar-benar merasa hidup. Kata-kata itu seperti menghantam Rahmat tepat di hatinya. Bukankah itu yang selama ini ia rasakan? Ia memiliki segalanya. Uang, bisnis sukses, kehidupan yang mewah, tetapi tetap merasa ada yang kurang. Video itu berlanjut, menjelaskan bagaimana Islam memberikan ketenangan bagi jiwa seseorang, bagaimana konsep ketundukan kepada Allah membuat seseorang tidak lagi merasa hampa. Rahmat tidak menyadari bahwa air matanya mulai mengalir. Ia bahkan tidak pernah menangis selama bertahun-tahun. Tetapi kali ini, ia tidak bisa menahan emosinya. Setelah video selesai, Rahmat terdiam lama. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia perlu mencari jawaban yang lebih besar dari sekadar kesuksesan duniawi. Sejak malam itu, Rahmat mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Ia menonton lebih banyak video dari Donditan, membaca komentar-komentar dari para penonton yang merasa terinspirasi, dan mulai membuka hati untuk memahami apa sebenarnya Islam itu. Ia mencari tahu tentang konsep tauhid, yang mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah, yang mengatur seluruh kehidupan. Ia membaca tentang sholat, bagaimana ibadah ini bisa memberikan ketenangan jiwa bagi seorang Muslim. Ia juga mendengar kisah-kisah mualaf lainnya yang mengalami perjalanan serupa, merasa kosong, mencari kebenaran, dan akhirnya menemukan Islam sebagai jawabannya. Namun, semakin dalam ia belajar, semakin besar pula pertanyaan yang muncul di benaknya. Bagaimana jika Islam memang benar? Bagaimana jika selama ini ia telah mengabaikan sesuatu yang seharusnya ia pahami sejak lama? Salah satu hal yang paling mengejutkan bagi Rahmat adalah ketika ia membaca Al-Quran untuk pertama kalinya. Ia membeli terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia dan mulai membaca secara perlahan. Setiap kata terasa begitu dalam, begitu berarti. Salah satu ayat yang paling menggugah hatinya adalah, "Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram." Quran Surat Ar-Rod ayat 28. Ayat ini terasa begitu personal baginya. Selama ini, ia telah mencari ketenangan di tempat yang salah, dalam uang, dalam bisnis,
dalam kesuksesan duniawi. Tetapi ternyata, ketenangan sejati hanya bisa ditemukan dalam mengingat Allah. Setiap malam, setelah semua orang tidur, Rahmat menghabiskan waktunya untuk menonton lebih banyak video tentang Islam. Ia mulai menonton ceramah dari ustaz-ustaz terkenal, membaca kisah Nabi Muhammad, dan mempelajari bagaimana Islam mengajarkan kehidupan yang penuh makna. Sampai akhirnya, ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan kebenaran yang telah ia temukan. Hatinya berkata, ini adalah jalan yang benar. Suatu malam, setelah berhari-hari mencari jawaban, Rahmat merasa bahwa ia sudah siap. Ia tidak ingin menunda lagi. Ia ingin merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia menghubungi Pak Hasan, karyawannya yang sering ia lihat membaca Al-Quran di restoran. Dengan suara sedikit bergetar, Rahmat berkata, "Pak Hasan, saya ingin masuk Islam." Pak Hasan terdiam sejenak, lalu tersenyum haru. Ia tahu bahwa ini bukan keputusan yang mudah, tetapi ia juga tahu bahwa Rahmat telah menemukan sesuatu yang sangat berharga. Malam itu, dengan bimbingan Pak Hasan dan seorang ustaz di masjid terdekat, Rahmat mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Begitu kalimat itu keluar dari bibirnya, Rahmat merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beban yang selama ini ada di hatinya seolah hilang. Ia merasa ringan, damai, dan benar-benar hidup untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Air mata haru mengalir di pipinya. Ia tidak pernah merasa sebahagia ini. Akhirnya, setelah sekian lama mencari, ia menemukan apa yang benar-benar ia butuhkan dalam hidup. Bukan uang, bukan kesuksesan, tetapi hidayah dan ketenangan hati dalam Islam. Malam itu, Rahmat pulang dengan hati yang penuh syukur. Ia tahu bahwa perjalanan barunya sebagai seorang Muslim baru saja dimulai, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Malam itu, setelah mengucapkan syahadat, Rahmat merasa hidupnya benar-benar berubah. Ada ketenangan luar biasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seperti seorang bayi yang baru lahir, seolah semua beban yang selama ini menyesakkan dadanya telah hilang. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Keesokan harinya, Rahmat bangun dengan semangat baru. Ia merasa seperti seseorang yang menemukan arah hidupnya setelah sekian lama tersesat. Ia mulai belajar sholat, membaca Al-Quran, dan memahami lebih dalam ajaran Islam. Namun, kebahagiaannya itu tidak berlangsung lama ketika ia mulai menghadapi reaksi dari lingkungan sekitarnya. Rahmat menyadari bahwa keputusannya untuk masuk Islam bukan hanya sekadar perubahan spiritual, tetapi juga akan membawa dampak besar dalam kehidupannya, terutama dalam hubungannya dengan keluarga dan teman-temannya. Ketika ia memberitahu keluarganya tentang keputusannya, mereka terkejut dan tidak bisa menerimanya begitu saja. Orang tuanya sangat marah. Ibunya menangis dan bertanya, "Apa salah kami sampai kamu memilih jalan seperti ini?" Sementara ayahnya, yang selama ini menjadi panutan Rahmat, menganggapnya sebagai sebuah pengkhianatan terhadap nilai-nilai keluarga mereka. Kakak-kakaknya pun tidak kalah keras menentangnya. Salah satu dari mereka bahkan mengatakan, "Kamu sudah punya segalanya, Rahmat. Kenapa harus mencari sesuatu yang lain? Islam hanya akan membuat hidupmu lebih sulit." Namun, yang paling menyakitkan bagi Rahmat adalah ketika sahabat-sahabat dekatnya mulai menjauhinya. Mereka yang dulu selalu bersamanya dalam suka dan duka kini mulai menjauh. Sebagian bahkan mengejeknya, mengatakan bahwa ia telah terpengaruh oleh doktrin-doktrin agama. Di media sosial, beberapa kenalan bisnisnya mulai bertanya-tanya tentang perubahan yang terjadi pada Rahmat. Ia yang dulu dikenal sebagai seorang pria sukses dengan gaya hidup mewah, kini mulai mengubah penampilannya. Ia lebih sering memakai pakaian yang lebih sederhana, tidak lagi menghadiri pesta-pesta mewah, dan lebih banyak menghabiskan waktunya di masjid. Keputusan Rahmat untuk masuk Islam juga berdampak besar pada bisnis restorannya.
Beberapa investor dan mitra bisnisnya mulai merasa tidak nyaman dengan perubahan yang terjadi padanya. Mereka khawatir bahwa keputusan Rahmat akan mempengaruhi citra perusahaan. Salah satu mitranya bahkan berkata, "Kamu harus bisa memisahkan urusan bisnis dan agama, Rahmat. Kalau kamu terlalu menunjukkan identitas barumu, pelanggan bisa berkurang." Awalnya, Rahmat mencoba untuk tetap mempertahankan restorannya seperti biasa. Namun, semakin ia mendalami Islam, semakin ia menyadari bahwa ada beberapa hal dalam bisnisnya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang kini ia yakini. Beberapa menunya mengandung bahan yang tidak halal, beberapa kebiasaan dalam operasional bisnisnya juga bertentangan dengan ajaran Islam. Ia pun menghadapi dilema besar. Haruskah ia mengorbankan keyakinannya demi mempertahankan bisnis yang sudah ia bangun dengan susah payah? Setelah banyak berdoa dan meminta petunjuk, Rahmat akhirnya mengambil keputusan besar. Ia akan meninggalkan bisnis restorannya dan memulai hidup baru yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keputusan ini mengejutkan banyak orang. Beberapa orang menganggapnya gila. "Kamu sudah membangun bisnis ini selama bertahun-tahun, dan sekarang kamu tinggalkan begitu saja?" kata salah satu rekannya. Namun, bagi Rahmat, ini bukan tentang kehilangan bisnis, tetapi tentang mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian batin dan keberkahan hidup. Meninggalkan bisnis yang selama ini menjadi sumber kekayaannya bukanlah hal yang mudah. Rahmat kini harus memulai segalanya dari nol. Ia kehilangan banyak uang, kehilangan status sosial, dan bahkan harus mencari cara baru untuk menghidupi dirinya sendiri. Namun, di tengah semua kesulitan itu, Rahmat merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Ia tidak lagi dikejar-kejar oleh ambisi duniawi. Ia tidak lagi merasa hampa meski tidak memiliki semua kemewahan yang dulu ia nikmati. Kini, setiap harinya ia isi dengan ibadah, belajar ilmu agama, dan membantu orang-orang di sekitarnya. Ia juga mulai aktif di komunitas Muslim setempat, berbagi kisahnya kepada orang lain yang mungkin sedang mengalami pencarian spiritual seperti yang dulu ia rasakan. Ia berbicara tentang bagaimana Islam telah memberinya kedamaian yang tidak bisa ia temukan di tempat lain, tentang bagaimana meninggalkan dunia yang penuh kesenangan sementara justru membawanya kepada kebahagiaan yang lebih abadi. "Dulu saya pikir saya kehilangan segalanya," kata Rahmat dalam sebuah kesempatan. "Tapi ternyata, justru di saat saya kehilangan dunia, saya menemukan sesuatu yang lebih besar, iman dan ketenangan yang sejati." Meskipun perjalanannya penuh dengan tantangan, Rahmat tidak pernah menyesali keputusannya. Ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang mengumpulkan kekayaan, tetapi tentang mencari makna yang lebih dalam. Seiring berjalannya waktu, keluarganya yang awalnya menolak keputusannya mulai melihat perubahan positif dalam dirinya. Mereka melihat bagaimana ia menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih peduli terhadap orang lain. Ibunya yang dulu menangis karena kecewa, kini mulai menerima kenyataan bahwa putranya telah menemukan jalan hidup yang ia yakini benar. Rahmat juga menemukan cara baru untuk mencari nafkah, kali ini dengan bisnis yang halal dan penuh berkah. Ia membuka usaha kecil yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan perlahan tapi pasti, bisnisnya mulai berkembang. Ia tidak lagi mengejar kesuksesan duniawi semata, tetapi lebih fokus pada bagaimana bisnisnya bisa bermanfaat bagi orang lain. Kisah Rahmat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa hidayah bisa datang dari mana saja, bahkan dari sebuah video YouTube. Ia juga membuktikan bahwa ketika seseorang menemukan kebenaran, ia harus berani memperjuangkannya, meskipun harus menghadapi banyak rintangan. Kini, setiap kali ia melihat ke belakang, Rahmat tidak lagi merasa kehilangan. Ia tidak lagi menyesali keputusan yang ia buat. Sebaliknya, ia bersyukur bahwa Allah telah menuntunnya kepada Islam, bahwa ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Di akhir kisahnya, Rahmat berkata, "Saya mungkin kehilangan restoran saya, kehilangan bisnis saya, bahkan kehilangan beberapa teman. Tapi saya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, hidayah dan kehidupan yang penuh makna. Dan bagi saya, itu lebih dari cukup." Sahabat semua,
Hidayah bisa datang dari mana saja dan kapan saja, seperti yang dialami Rahmat. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu mencari kebenaran dan mendekatkan diri kepada Allah. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.